mana? Cabang mana? Cabang mana? Haimi cabang mana? Kok Haimi ada anak SMA sih? Nih, ibu ini dari Kayu Manis, ya kan? Nah, ibu udah dikasih belum? Belum. Belum. Bawa berapa orang? Satu RT 5. Ibu berapa RT? Aku 2. 2. Berapa dikasihnya? Kalau nanti? Enggak berapa? Katanya 60. 100. Kan? Oh, cepet. Iya. Ntar gue bilang bener. Oke deh. 100. Oh gitu. Ibu belum dikasih? Belum. Katanya habis itu. Habis ini ntar. Oh. Ibu Kayu Manis kan? Iya. RT berapa? RT 3, RT 4. RT 3 RW 4. RT 3 sama RT 4. RW? RW-nya RW 9. Kayu Manis ya? Iya. Ya udah. Nanti Apa, Pak? bukan, harus jelas nanti kau ini ngasihnya. Jangan mau, masa 60.000. Oke deh, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Rame sekali. Ibu mau kemana nih, Chef Dean? Dapat berapa? 20.000, 50.000? Cepet. Amin dah. Bagi ya. Berapa banyak yang ikut, Bu? 50-an. Satu RT. Oh, 2 RT. Mau ikutan cuma ada kerjaan nih. 200.000 ya? Sama siapa daftarnya? Sama ibu? Ntar saya buat teman-teman saya nih. Ya udah. Sempurna sekali.
Ke informasi lain, pemirsa, masa aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika memenuhi bundaran Hotel Indonesia sejak pagi hari untuk menyuarakan aksi Kita Indonesia. Masa dengan berbagai atribut partai politik ini mengikuti acara yang berisi kegiatan seni dan budaya Indonesia. Sejak pagi tadi, masa peserta aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika sudah mendatangi area Car Free Day. Tidak hanya masa dari Jakarta saja, namun juga ada yang berasal dari daerah untuk ikut dalam aksi Kita Indonesia di bundaran Hotel Indonesia. Dengan beragam atribut partai seperti kaos dan bendera, masa peserta aksi mulai berkumpul di bundaran Hotel Indonesia. Menurut panitia, acara Parade Bhinneka Tunggal Ika tidak berkaitan dengan politik, bahkan panitia sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk pengurusan izin. Hari ini acara Car Free Day di Bundaran HI diwarnai oleh Parade Bhinneka Tunggal Ika yang digelar oleh beberapa partai politik. Aksi pagelaran budaya tersebut sengaja digelar demi memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sayangnya aksi ini menyalahi Pergub DKI Jakarta soal peruntukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang dikenal sebagai Car Free Day biasa dilaksanakan setiap hari Minggu, di mana biasanya masyarakat Jakarta dan sekitarnya berkumpul di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin untuk bersantai bersama keluarga dan teman. Selain untuk berjalan-jalan, masyarakat biasanya berolahraga di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Namun hari ini ada yang berbeda di kawasan Car Free Day, karena banyak massa dengan atribut partai memenuhi Jalan Sudirman Tamrin dan berpusat di bundaran Hotel Indonesia. Massa yang mengikuti Parade Bhinneka Tunggal Ika tersebut sudah mulai memenuhi area Car Free Day di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Acara yang bertajuk untuk memperkuat keutuhan NKRI ini diadakan oleh sejumlah partai politik. Padahal sudah jelas diatur dalam peraturan gubernur bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day harus bebas dari kepentingan partai politik dan juga SARA. Seperti yang tertuang dalam Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Banyak pihak yang menyayangkan munculnya atribut-atribut partai politik dalam acara Parade Bhinneka Tunggal Ika di area Car Free Day. Karena area CFD harus steril dari kegiatan maupun atribut politik. Pemirsa, saat ini saya berada di acara Bhinneka Tunggal Ika yang dihadiri dari berbagai ormas, instansi hingga partai. Namun bisa kita lihat di belakang saya saat ini banyak terdapat atribut partai politik yang tersebar di Bundaran HI ini. Dan memang menurut peraturan dari Pemprov DKI Jakarta, hal ini memang tidak seharusnya diperbolehkan. Selain itu juga para pelari mengeluh karena biasanya mereka terdapat ruang gerak yang bebas untuk berlari di arena Car Free Day ini. Dan memang terdapat 10 panggung yang tersebar dari Jakarta Pusat, yaitu seperti di Bundaran HI, Imam Bonjol, dan juga Tugu Tani, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Anne Maria Sigit Aryo, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, aksi parade kebinekaan yang bertepatan dengan Car Free Day menyisakan sampah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selain sampah, tanaman yang ada di air mancur Bundaran HI juga tidak luput dari injakan massa. Aksi yang dilakukan ratus ribu peserta di kawasan Hotel Indonesia menyisakan sampah sisa makanan dan minuman kemasan. Tanaman yang ada di air mancur Bundaran HI juga tidak luput dari injakan para peserta. Banyak tanaman yang rusak karena terinjak oleh peserta. Namun tidak semua massa yang berada di kawasan Hotel Indonesia adalah peserta aksi, karena mereka berbaur menjadi satu dengan warga yang berolahraga sesuai jadwal Car Free Day. Pemirsa, polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan akibat Parade Bhinneka Tunggal Ika di lokasi Car Free Day Jakarta. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Menteng Raya hingga Bundaran Tugu Tani akibat banyaknya bus peserta Parade Bhinneka Tunggal Ika yang terparkir di jalan serta melewati jalur ini untuk menuju Jalan MH Tamrin.
Kemacetan diperparah dengan banyaknya peserta parade yang berjalan kaki melewati jalur ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus di sekitar kawasan Monas hingga Harmoni, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas dari Gajah Mada dialihkan ke Jalan Juanda Besar, Pasar Baru, Gunung Sahari hingga ke Lapangan Banteng. Sementara arus dari Blok M dialihkan ke Asia Afrika, Palmerah. Kendaraan dari Tugu Tani dialihkan ke Jalan Merdeka Timur, Jalan Perwira, Pasar Baru, dan seterusnya. Sementara arus dari Tanah Abang dialihkan ke Jalan Abdul Muiz, Majapahit, Harmoni, dan seterusnya. Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja segala Allah punya perintah dan Rasulnya, dan tinggalkan saja segala larangan Allah dan Rasulnya. Saudara,
Islam itu simpel, Islam itu mudah. Apa yang Allah nyatakan wajib untuk kita laksanakan. Apa yang Allah nyatakan harus, maka haram untuk kita kerjakan, saudara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, tancapkan di dalam sanubari kita semua, dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih adil dari hukum Allah, yang lebih baik dari hukum Allah, yang lebih berkah dari hukum Allah. Karenanya saudara, dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah menyatakan, faqala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Tegas Allah nyatakan, yaitu berhukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya berhukumlah dengan Al-Quran, berhukumlah dengan hukum Allah, berhukumlah dengan ketetapan Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Begitu banyak manusia-manusia durjana yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengajak orang lain untuk tunduk kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Ibadallah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan saudara, bagaimana Allah menyindir di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, terhadap mereka yang tidak menggunakan hukum Allah, yang tidak tunduk kepada hukum Allah. Apa Allah nyatakan untuk mereka? Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Apakah mereka menghadapi aturan jahiliyah? Selanjutnya Allah menyatakan, wa man ahsanu minallahi hukma. Tidak ada satupun hukum, saudara, dari makhluk yang manapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Liqaumi yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin beriman kepada Allah. Karena itu, kepada seluruh umat Islam Indonesia, kepada segenap kaum muslimin, kita ingin ingatkan sekali lagi, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam, dalam jiwamu semua, bahwa hukum Allah ada di atas segalanya, bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi, saudara. Sebab kenapa ayat suci berada di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, adalah firman ilahi, sehingga menjadi harga mati untuk dipatuhi, untuk ditaati, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi. Sedangkan konstitusi, saudara, itu produk akal basyari, produk akal insani, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ibadallah, ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, yang tidak berlawanan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang tidak melawan syariat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia